Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, tentu saja terkadang kita mendapatkan beberapa kondisi-kondisi yang membuat kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Maka Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW telah memberikan panduan kepada kita apa yang harus dilakukan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Maka apa yang kita lakukan adalah yang pertama bisa qadha, atau yang kedua adalah fidyah. Khusus berkaitan dengan fidyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, maka baginya diwajibkan untuk fidyah, membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan kepada fakir miskin. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kalau kita perdalam lagi ya berkaitan siapa saja yang mendapatkan kewajiban untuk membayar fidyah. Yang pertama adalah al-ajzu 'anis siyam. Yang pertama adalah orang yang sudah sepuh dan tidak kuat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dalam pendapat jumhur, fatajibu bittifaqil fuqaha, dan ini menjadi kesepakatan para faqih, para ulama fikih, untuk orang-orang yang sudah sepuh, sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka dibaginya untuk melaksanakan, diwajibkan untuk melaksanakan fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit, tetapi sakitnya bukan sakit biasa. Jika ada seseorang yang sakit biasa seperti demam, tipes, dan masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka wajib baginya hanya qadha saja. Adapun yang sakit, orang yang sakit, kemudian tidak ada lagi harapan sembuh, maka baginya tidak lagi membayar qadha, tetapi cukup dengan membayar fidyah saja. Ikhwafillah rahimakumullah. Adapun bagi yang hamil, bagi wanita yang menyusui, maka para ulama di sini lebih merinci lagi. Ya, lebih merinci lagi. Ada orang yang wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, kemudian dia tidak mampu berpuasanya itu karena dirinya lemah, kemudian tidak bisa beraktivitas karena lemah, maka boleh dirinya untuk berbuka puasa, tidak melaksanakan saum, tetapi dirinya masih diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan qadha. Tetapi jika alasan tidak berpuasanya karena khawatir dengan kesehatan, keselamatan bayi, keselamatan dan kesehatan janin yang masih ada di perutnya, atau kesehatan untuk bayi yang sudah lahir, apakah karena mungkin ASI-nya tidak keluar, atau ASI-nya tidak berkualitas atau berkurang, maka bagi wanita tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah dan juga membayar qadha berdasarkan pendapat jumhur ulama selain madhab Abu Hanifah. Ikhwafillah rahimakumullah. Kapan membayar? Kapan fidyah itu ditunaikan? Fidyah itu ditunaikan boleh kita nyicil setiap hari. Ketika hari ini tidak melaksanakan puasa, maka hari ini kita memberi makan kepada fakir miskin. Besok kita nggak puasa, besok kita mengeluarkan memberikan makan kepada fakir miskin. Atau boleh juga selain yang pertama tadi bertahap sesuai dengan jumlah hari, sesuai hari ketika kita berpuasa, tidak berpuasa kemudian bayar fidyah, boleh juga disekaligus membayar fidyahnya di akhir bulan Ramadan.
Atau boleh juga kita membayar fidyah di luar bulan Ramadan. Setelah Ramadan meninggalkan kita semuanya, masuk ke bulan-bulan berikutnya, maka kita boleh membayar fidyah di luar bulan Ramadan. Yang tidak boleh itu adalah kita membayar fidyah di awal sebelum melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita langsung membayar fidyah sesuai dengan keinginan atau perkiraan kita. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari seperti apa. Apakah kita masih ada usia atau sudah tiada? Maka kita merujuk kepada pendapat jumhur, kita boleh tidak boleh membayar fidyah sebelum Ramadan, tetapi boleh sesuai bertahap sesuai dengan hari ketika kita tidak berpuasa, atau disekaliguskan di akhir atau bahkan di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.